luar biasa. Sudah recover dari retret. Buat yang ikut retret gimana? Iya. Karena kayaknya kita acara non-stop nih ya. Baru selesai retret, ada Mother's Day. Dan sebelum saya mulai, saya mau ucapkan Happy Mother's Day buat yang merayakan hari ini. Bukan cuma every mother, tapi juga semua istri. Saya mau katakan buat FJ Crisis hari ini bukan cuma Happy Mother's Day, Happy Istri Day. Yeay. Oke. Saya nggak bilang oma deh. Belum. Suara saya jelas teman-teman? Jelas. Oke. Hari ini saya bicara tentang kita masuk ke series yang baru berjudul Bounce Back. Semua lihat di atas dari depan ya. Tapi hari ini karena hari yang spesial, yaitu Mother's Day, jadi saya bicara tentang Mother's Day topik ya. Oke. Dan topik hari ini lumayan simple dan teman-teman gak akan berlama-lama seharusnya. Yaitu apa? House CEO. House CEO. Katakan karena cari ada mothers dekat-dekat kamu, itu kamu bukan? House CEO, oke? House CEO. Semua ibu-ibu saya mau katakan Anda benar-benar the house CEO in the house gitu ya. Oke, kita sebelumnya kita mau baca dulu. Sebelum kita baca kita mau doa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik ini. Kami bersyukur untuk Mother's Day. Kami bisa celebrate lagi di tahun 2021 ini. I pray for all the mothers ya Bapak buat wisdom, influence, impact dan juga passion dan juga sukacita, peace dan joy yang ada dalam diri mereka selalu. Agar ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang endurance ya Tuhan, ibu-ibu yang tahan banting, ibu-ibu yang powerful dan juga jadi berkat buat bukan hanya keluarganya tapi extended family in the Church of Christ di IFJ of Christ ini. Terima kasih Bapak, pimpin apa yang akan aku katakan ya Tuhan, dan juga firman-Mu, karena kami percaya kalau manusia bisa menyiapkannya, kalau Engkau tidak memberi perubahan dan juga memberi pertumbuhan, semuanya kasih sia-sia. Pimpin ya Tuhan dari awal sampai akhirnya, in Jesus name we pray. Amin. Amin. Mari kita buka sama-sama Titus 2 ayat 1 sampai 5. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Jadi kita cuma bicara di sini doang, nggak jauh-jauh. Ayatnya juga saya bikin the shortest PowerPoint yang pernah saya buat di hidup saya, kayaknya sangat pendek. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Titus 2 ayat 1 sampai 5. Saya buka aja, langsung saya baca. Kalau Anda cari di perjanjian baru teman-teman, kalau nggak ketemu, buka daftar isi, terkelihatan alamatnya di belakang. Oke. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Oke, kita juga mau buka di depan bahasa Inggrisnya. You, that's me. However, must teach what is appropriate to sound doctrine. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-control, sound in faith, in love, and in endurance. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husband
so that no one will malign the word of God. Oke, sedikit background teman-teman. Ini adalah surat dari yang ditulis di buku Titus dari pribadi bernama Titus, dan Titus adalah murid Paulus. Murid Paulus selain Titus ada juga Timotius. Dan Rasul Paulus pergi ke tempat-tempat, ke beberapa kota, ke beberapa tempat-tempat di daerah Middle East untuk membuat dan establish gereja-gereja di sana. Lalu Titus dan Timotius diutus untuk tinggal di beberapa tempat untuk atur urusan-urusan dan jalankan hal-hal yang penting-penting untuk para jemaat di masing-masing kota tersebut. Dan Titus diberi tugas pada saat ini di tempat yang bernama Kreta. Dan kita bisa lihat di ayat pasal pertama, tanggung jawab Titus di Kreta ditulis ya, untuk mengatur jemaat Tuhan di sana. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa untuk gereja Tuhan bisa berfungsi baik, untuk gereja Tuhan bisa berfungsi baik, maka penting untuk keluarga berfungsi baik juga, betul? Untuk gereja Tuhan bisa berfungsi baik, perlu ada keluarga-keluarga yang berfungsi baik. Saya belum lama ini sempat interview sama Pastor Raymond dari atasan. Lalu selalu pertanyaan pertama selalu, gimana bro? Kamu yang paling pertanyaan dia selalu, Pastor Denny, kamu gimana dengan keluarga? Saya bilang keluarga puji Tuhan baik. Karena IFGF semua kalau keluarga baik, pelayanan semua lancar. Hubungan, perkataan, dan relationship kita akan baik. Kalau gereja Tuhan berfungsi baik, maka penting untuk keluarga-keluarga Tuhan berfungsi baik. Oke, di dua buku pada Titus dan Timotius, saat Paulus memberi instruksi pada pastor-pastor muda ini, apa yang harus dilakukan di gereja mereka masing-masing, keduanya diminta kepada Timotius dan Titus untuk taruh fokus kepada keluarga, agar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang teratur, keluarga yang in order. Oke, saya mau ambil kesempatan ini pada sore hari ini untuk Untuk salut para ibu-ibu. Oke, saya mau salut para ibu-ibu. Saya kemarin sempat nulis gitu ya. Kenapa saya mau salut ibu-ibu di sini? Karena mereka bisa juggling dengan banyak hal. Maka saya bilang house CEO, ada gambarnya tadi. Juggling kan kalau bola dilempar tapi harus di catch, dan kita cuma bisa catch pada limited number of bola, dan kita cuma bisa handle beberapa bola at the same time. Dan saya mau katakan ada banyak yang saya tulis. Kasih makan keluarga, drop anak-anak ke sekolah, siapkan lunchbox, bersihin rumah, do laundry, baju-baju dilipet, rumput dipotong. Hebat nggak ya? Ini rumah saya nih. Rumput dipotong, weed dicabutin, karpet di vacuum, lantai dipel, bawa anak-anak ke appointment dokter, appointment dengan sekolah, balet praktis, shopping groceries, shopping untuk gereja, reading Bible ke anak-anak, tugas gereja, posting competition untuk meringankan beban shopping. Dan rubbish bin untuk menjadi rubbish bin buat saya pada saat saya ngomel-ngomel tentang urusan kantor, urusan gereja, urusan anak, ganti popok, mandiin, tongkrongin anak-anak di toilet, ajar anak-anak ngomong. Saya salut kepada para ibu-ibu di sini. Mari kita beri tepuk tangan buat ibu-ibu. Itu dari keluarga saya yakin yang lain juga related hal yang sama. Dan saya rasa yang dikatakan oleh Ann Jarvis yang dia perjuangkan tahun 1907 itu Mother's Day itu awal mulanya dari satu orang bernama Ann Jarvis dari Amerika. Sebenarnya Mother's Day celebration ini sudah jauh sebelumnya, tapi disolidkan dan menjadi suatu kebiasaan mulai dari si Ann Jarvis ini. Dari Amerika tahun 1907. Makanya kita saat ini celebrate Mother's Day di seluruh dunia, dan masing-masing negara celebrate-nya beda-beda.
Dia pernah bilang gini, the person who has done more for you than anyone else in the world is a mother. Gitu. Kalau saya mau tambah ya, buat saya, buat dia kesannya bukannya kesannya spiritual gitu ya. The person that who has done more for you than anyone in the world setelah Yesus adalah a mother. Okay? Everyone yang sudah done more than in the world is a mother. Saya bisa quote macam-macam, ada Abraham Lincoln, ada segala presiden-presiden Amerika mention mereka bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar karena ada a mother yang behind us. Oke, setuju teman-teman? Saya ingatkan pentingnya betapa pentingnya sosok seorang ibu. Pada saat saya teringat, pada saat saya pada saat Olivia mau melahirkan, saya masih ingat. Olivia melahirkan Olivia. Oke, rumahnya pada dengerin semua. Puji Tuhan. Melahirkan Olivia. Saya masih ingat waktu tanggal 23 harusnya schedule C-section. Oke, tanggal 23 Juni schedule C-section. Tapi tanggal 21 sudah kontraksi. Dan akhirnya Sofia harus tinggal bersama dengan saya dan mamanya Olin. Dan itu boleh dibilang pertama kali Sofia ditinggal oleh kita berdua. Dan pertama kali ditinggal oleh saya. Ditinggal bersama dengan saya. Keduanya hari ini, by the way. Hari ini pas lagi Mother's Day. Dan yang minta ampunnya, yang satu menangis tidak stop-stopnya sepanjang berpisah. Dan yang satu tidak stopnya teriak minta anaknya cepat keluar. Oke? Dan jadi bisa bayangkan saya betapa pentingnya sosok Olin pada saat di rumah tanpa dia. Baru saya merasakan betapa pentingnya sosok dia di rumah. Akhirnya mungkin secara rekor mungkin orang yang pernah di C-section cuma nginep 1 malam di rumah sakit, besokannya sudah keluar. Karena saya minta sama dokter kalau bisa Olin keluar. Kalau enggak, pilihannya cuma 2. Either dia stay di rumah sakit, atau saya juga sama mamanya Olin bahkan masuk rumah sakit karena Sofia nggak stop nangis. Dan begitu saya menyadari bahwa pentingnya sosok seorang ibu, seorang mama. Oke? Setelah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang harus seorang mama hadapi, seorang ibu harus alami, dan dia tidak lost her mind. Saya bilang tidak lost her mind. Bisa relate sama saya? Karena pernah lost your mind? Para kaum pria, halo, lost your mind. Dan mother must be a somebody, betul? You must be a somebody. Coba cari ibu yang paling dekat, katakan, you are somebody. You are seriously somebody. You are somebody. Benar-benar. Kita salut you, Mom. Ya, kita salut banget sama Mom. Membesarkan leaders, betul? Yang membesarkan leaders for the next generation sudah kita. The leaders of the next generation, Mom, yang bantu growing them up. Paulus mengerti betul kesulitan-kesulitan dalam membesarkan dan mendidik anak-anak the next generation. Mengerti pentingnya posisi seorang ibu dan seorang istri di dalam keluarga. Karena kalau mama happy, household is happy, betul? Kalau mama happy, household is happy. Kalau mama ada isu di rumah, seluruh rumah tangga akan ada isu, betul? Ada amin para bapak-bapak? Saya nggak tahu nih istri saya soalnya lumayan agak lumayan lumayan heboh kalau seandainya ada isu di rumah. Jadi satu keluarga ada isu. Nah, kita mau lihat ya, kembali ke Titus 2:3 tadi. Oke,
yang ayat yang ketiga dikatakan, likewise, teach the other women to be reverent in the way they live. To be reverent in the way they live. Ngerti nggak bahasa Indonesianya? Dibilang taat beribadah. Orang-orang yang beribadah. Dengan kata lain juga orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan. Sehingga orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan, orang-orang yang para wanita yang to be reverent in the way they live, orang-orang yang taat beribadah, perempuan-perempuan yang taat beribadah, the way they live, dia tidak akan melakukan hal-hal yang berikut ini. Oke? Dia tidak akan apa? Not to be slanderers. Tahu slanderers apa teman-teman? Kalau di bahasa Indonesianya simple banget, cuma dibilang tidak berkatakan apa? Jangan memfitnah. Dikatakan memfitnah. Tapi kalau saya baca di terjemahan yang mengatakan apa? Membunyikan kata-kata jahat. Oke? Membunyikan kata-kata jahat pada orang lain yang tidak benar. Oke? Membunyikan kata-kata jahat pada orang yang tidak benar. Oke? Kita harus menolong orang, betul? Kita kadang-kadang harus menceritakan masalah orang kepada beberapa teman untuk entah didoakan, untuk kita terlibat bersama dalam membantu. Tapi ada hal kalau motivasinya untuk untuk menjatuhkan reputasi seseorang, itu masuk klasifikasi slanderers. Oke? Nah, lalu selanjutnya apa? Or addicted to much wine. Or addicted to much wine. Saya mau garis bawahi much. Oke? Much wine. Semua suka wine di sini? Suka. Saya suka banget ya. Saya suka wine. Tapi saya nggak suka much wine. Halo? Setuju teman-teman? Minum wine oke, tapi jangan much wine. Karena apa yang terjadi kalau ada too much wine? Nah, bakal ada drama, betul. Bakal ada alkohol akan thin the filter. Nah, saya ulang ya. Alkohol thins your filter. Anggap alkohol akan membuat filter kita makin tipis. Ngerti maksud saya? Bisa kita punya lips jadi loose, betul? Kita punya perkataan jadi loose. Kita punya action jadi stupid, betul? Kita punya action jadi stupid. Dan kita hilang yang namanya self control. Wine is okay, but dikatakan apa? Women to be reverent in the way of they live, nggak sampai too much wine, oke? Menjadi orang-orang yang mabuk. Tapi ada part yang menurut saya yang paling penting. Ada part yang paling penting, yaitu apa? Yang terakhir dikatakan to teach what is good. To teach what is good. Ada part yang menurut saya paling penting adalah the teachers of good things. Mengajarkan hal-hal yang baik. Mengajarkan hal-hal yang baik. Di ayat yang ketiga. Nah, lalu kenapa sih penting Paulus tekankan hal dalam gereja Tuhan? Kenapa sih penting untuk teaching what is good? Kenapa sih penting Paulus tekankan hal ini? Karena apa yang terjadi kalau seandainya para wanita atau ibu-ibu scream atau marah-marah atau maki-maki merendahkan suami di rumah, di depan anak-anak atau di depan perempuan-perempuan muda yang dia influence. Apakah yang terjadi kalau ibu-ibu merendahkan guru di rumah, di depan anak-anak atau di depan perempuan-perempuan muda yang dia influence, so on and so on. Bagaimana dengan kalau dia dengan polis, merendahkan polis, merendahkan leaders di depan anak-anak atau girls yang dia influence. Dan di atas ada tempat juga pada laki-laki tentunya.
Tapi karena hari ini Mother's Day, jadi maka hari ini kita fokus kepada ladies in the house. Oke? Di Efesus 5 mengatakan demikian, bahwa kita mengatakan bahwa kita untuk hidup di dalam kasih. Karena Kristus, seperti Kristus juga mengasihi kita. Tapi di Titus kita melihat bahwa istri juga seharusnya mengasihi suami dan anak-anaknya. Menariknya, kalau kita baca di ayat yang keempat, dikatakan apa? Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, bahasa Indonesianya. Dan menariknya, kalau kita lihat di ayat yang kedua, ada pesan pada suami, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dalam kasih, ayat yang kedua, kalau baca di bahasa aslinya ditulis apa? Kasih yang agape. Lalu yang ayat yang keempat ada kata kasih lagi. Kalau kemarin saya lihat dikatakan ayat keempat adalah philia, yaitu brotherly love, kasih kepada saudara. Philia adalah ikatan kuat antara orang-orang yang share the same values, yang share yang interest yang sama, dan bahasa Yunaninya bukan hanya brotherly love, tapi juga soldierly love, kasih di antara para tentara. Kasih sampai ke level aku mau yang terbaik untuk orang ini. Contoh yang paling tepat dari contoh kasih Ilya yang ayat keempat ini adalah seperti antara Daud dan Yonatan. Maka suami dan istri diminta untuk saling mengasihi anaknya sejauh agape dan philia. Sejauh agape dan philia. Agape adalah the highest level of love yang tertulis di Alkitab. Cuma kalau yang keempat kan ada, kalau di Alkitab kata-kata kasih, kata-kata love, bahasa aslinya ada 4 macam. Ada apa? Ada philia, ada storge, ada eros, ada apa? Agape apa itu. Dan kalau this kind of love is missing di rumah, teman-teman. Kalau this kind of love, ada kasih yang seperti agape dan philia missing di rumah, saya mau katakan bahwa tidak ada filler yang bisa isi gap. Tidak ada filler, tidak ada yang bisa mengisi apa yang husband dan anak-anak perlukan di rumah. Oke? Apa yang anak-anak perlukan, apa yang suami perlukan di rumah, tidak ada yang memuaskannya. Pernah nggak sih bayangkan teman-teman, Anda pulang ke rumah, seandainya para ibu-ibu cuma hanya melakukan tugasnya, tapi nggak ada love-nya, oke? Yang karir nggak akan memuaskannya, rumah megah nggak akan memuaskannya, mobil yang mewah nggak akan memuaskannya, harta kekayaan tidak akan bisa mengisi gap ini kalau tidak ada kasih yang agape dan philia dari antara hubungan suami, ibu dengan para anak-anaknya dan suaminya. Oke, ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands or submit, so that no one will malign the word of God. Self-control artinya you are in control, bukan your sinful nature yang in control, dan segala keinginannya tentunya. Selama masih kita ada daging di dalam tubuh kita, selama kita masih hidup dengan tubuh kita, maka masih ada namanya keinginan daging. Dan kita tahu bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau di Galatia bilang katakan, even orang yang paling godly sekalipun, orang yang paling yang paling godly, yang paling holy, kita katakan Daud pun masih ada masalah dengan self control, dengan hal ini. Benar teman-teman?
Saya kasih teman-teman bahwa kita tuh ada gravity pull untuk ke arah yang namanya sinning. Benar? Kita nggak perlu melakukan apa-apa, otomatis kadang-kadang kita terdorong untuk melakukan dosa. Maka perlu yang namanya self control, perlu namanya kuasa di diri. Lalu dikatakan selanjutnya perempuan yang harus diajarkan adalah untuk pure dan murni, atau menghindari dirimu dari pengaruh luar yang bisa mengotori kita atau spoil dan korak kita. Entah influence kah, hubungan sosial kah, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, bisa memberi pengaruh luar yang akan yang bisa merusak kita punya purity. Dan juga selanjutnya dikatakan, saya pas dulu yang to be busy at home, to be kind. To be kind adalah be nice ke orang lain, be friendly, be a blessing. Dan Alkitab mengatakan bahwa ia lebih berharga dari rubies, lebih berharga dari permata. Nah, lalu yang sering juga menjadi perdebatan adalah tentang submission, to be subject atau obedient atau submit to their husband so that no one will malign the word of God. Submission gak jadi kebiasaan pada hari ini, benar? Halo? Tapi saya mau katakan bahwa setiap dari kita, entah laki-laki atau perempuan, pasti harus submit to someone. Okay? Pasti harus submit pada sesuatu. Dan kalau tidak ada seorang pun yang bisa kasih tahu atau memberi nasihat ke kamu, you can be out of control. Betul? Kalau tidak ada seorang pun yang bisa kasih tahu atau memberi nasihat, you can be out of control. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa kasih a word dalam hidupmu, kasih nasihat dalam hidupmu, we can be out of control. Submission diperlukan pada saat kita tidak setuju, itu sangat mudah kalau kita submit, kalau sana kita sama-sama setuju. Tapi submission sangat diperlukan pada saat kita merasa tidak setuju. Wife dikatakan suka atau tidak harus submitted pada husbandnya sendiri, bukan pada boyfriend, bukan pada fiancé, pada husbandnya sendiri. Submission artinya adalah to yield. Kalau Anda lihat, submission adalah to yield atau back off. Halo? Artinya adalah to yield. Ada pernah ilustrasinya ada demikian. Saya pernah pulang ke Rolston. Anda pernah ke Rolston lewat motorway? Keluar dari Rolston ada apa teman-teman? Ada merging. Semua tahu ya, ada jalan merging dari 2 jadi 1. Oke? Yang bayangkan yang mobil saya adalah Toyota ya. Toyota di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada truk gandeng. Oke? Posisi saya di depan, truk gandeng menyusul dengan kecepatan cepat. Dia mau masuk ke depan saya. Oke, masih with me so far? Dengan kecepatan yang cepat, di truk gandeng di sebelah kiri mau merge ke line saya, dan tentunya Toyota saya mempunyai the right of way karena dia paling depan dan dia speednya udah benar dan dia sebelah kanan. Dan mobil saya punya 2 pilihan, betul? Apa? Pilihannya apa teman-teman? Untuk yield, untuk back off, atau stay right. Stay benar, I'm on the right lane. Tapi kalau mobil saya tetap stay right,
dan truk gandeng tetap masuk ke jalurnya, saya mau katakan, maka akan ada dead right. Betul? Halo? Benar? Inilah maksudnya dengan submission tersebut. Akan ada waktu dalam hidup, mungkin kamu tahu bahwa kamu adalah yang paling benar. Benar, teman-teman? Tapi simply yield. Simply back off. Karena pada saat kita back off atau yield, Tuhan akan step in untuk maju untuk kamu dan ajarkan yang benar pada pasangan kita. Anggap teman-teman, yield, submit. Gak harus kemauan kita harus kita paksakan, walaupun kita tahu kita benar. Oke? Inilah hal-hal yang semua Christian sudah lakukan, dan Paulus dengan spesifik katakan bahwa perempuan-perempuan muda perlu dididik hal-hal ini. Tadi baca di ayat yang keempat kan, dan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagian yang kontroversial adalah bagian yang to be busy and to be at home. Saya bisa ngomong ini, tapi bakal mengundang salah paham nanti. Tapi saya mau katakan bahwa bahasa Inggrisnya adalah homemakers, okay? Mengatur rumah tangganya. Kalau Anda buka di Amsal 31, dikatakan bahwa seperti apa sih istri yang cakep? Masih ingat? Kalau istri yang cakep dikatakan berbuat baik pada suaminya, tidak berbuat jahat, mencari bulu domba dan ragu, senang bekerja dengan tangannya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan, membeli sebuah ladang, mengikat pinggangnya dengan kekuatan, menguatkan lengannya, dan membuka mulutnya dengan hikmat. Wow, dan dikatakan perempuan seperti ini adalah apa? Ia lebih berharga daripada permata. For her worth is far above rubies. Okay? Kalau baca lagi di terjemahan aslinya ada dua version. Ada oikorgos atau oikoros. Oikorgos artinya workers at home. Tapi Paulus tidak mengatakan bahwa perempuan-perempuan tidak boleh bekerja, harus di luar. Tapi ada fokusnya untuk menjadi homemakers. Fokusnya untuk menjadi mengatur urusan rumah. Oke, ladies, jangan pernah percaya bahwa tinggal di rumah atau menjadi keepers at home adalah sesuatu yang meaningless untuk Anda. Oke? Saya sering mengatakan bahwa dulu pernah ditelepon, ada orang pernah nanya, what is your wife's job? Waktu pernah ditanya, what is your wife's job? Saya bilang sama dia, saya reply sama dia, dia bilang, the most difficult job in the world. Oh, dia balas, saya, what does that mean? What will that be? Saya bilang, housewife. The most difficult job in the world. Oke? Halo? Tadi berapa lama saya tadi bacain tadi itu motong rumput segala macam. Banyak menurut teman-teman. Dan jangan pernah merasa kalau Anda hanya tinggal di rumah dan mendidik anak adalah pekerjaan yang meaningless, tapi pekerjaan yang special. Oke? Paulus katakan perempuan-perempuan yang lebih tua, ajarkan perempuan-perempuan yang muda. Dengan lakukan ini, firman Tuhan menjadi nyata dan hidup. Kita pernah dengar statement mungkin, kamu mungkin the only Alkitab yang beberapa orang yang akan pernah baca. Oke? Siapa orang punya Alkitab di rumah? Banyak teman-teman saya punya Alkitab banyak banget di rumah. Ada segala version. Ada NIV, ada ada NLT, ada KJV, ada Indonesia-nya ada berapa? Tapi nggak semuanya kita baca begitu. Oke? Kadang-kadang saya mau katakan sebagian besar hidup kita menjadi hidup
yang nyata dan representing Bible. Benar? Oke? Make sense kalau orang bisa katakan kamu mungkin the only Bible yang beberapa orang akan pernah baca. Mereka nggak baca Alkitab, tapi mereka bisa melihat hidupmu people of action. Oke? Mom seperti billboard yang Tuhan pakai, benar? Mothers are seperti billboard yang Tuhan pakai untuk display kemuliaannya, grace dan love. Saya mau tutup dengan satu cerita. Oke, satu cerita. Saya punya waktu udah hampir habis. True story, teman-teman. Oke, bahwa setiap mama, setiap ibu punya kuasa dalam doanya. Ini ada satu cerita yang true story, yang documented juga di dokumentasi. Anda bisa lihat sendiri di rumah nanti. Ada seorang bernama tahun 1820 ditulis seorang bernama Peter Ridgely. Pernah dengar? Peter Ridgely adalah boleh dibilang orang yang paling bersyukur, orang yang paling diberkati pada tahun itu. You know what? Tahu kenapa? Dia seseorang yang survive salah satu kejadian yang paling aneh yang mungkin pernah terjadi pada hidup manusia. Peter Ridgely. Anda mau catat, kalau nggak percaya cerita saya, baca sendiri dulu. Dia naik kapal menuju Australia. Mungkin saya minta teman-teman present keyboardisnya bisa. Ada yang lainnya boleh stay. Dia naik kapal menuju Australia tahun 1820. Dalam perjalanannya, kapalnya mengalami musibah dan mulai tenggelam. Seluruh awak kapalnya gone, tenggelam, kecuali dia, Peter Ritchie. Akhirnya dia mengapung, dan pada saat kebetulan ada sebuah kapal lewat dan mengangkat dia. Apa yang terjadi? The next day, dia sailing di dalam kapal itu, dan kapal itu masuk ke dalam badai dan mengalami gangguan technical mesin, sehingga kapal kedua pun tenggelam. Akhirnya semua awak kapal meninggal kecuali Peter Ridgely. Dia mengapung di laut. Akhirnya lewat kapal ketiga. Ini by the way, ini true story. Anda bisa lihat sendiri. Akhirnya mengapung, dia ketemu lagi, dilewat lagi rute ada kapal yang menuju Australia, dan dia di rescue. Dan Anda tahu cerita selanjutnya, kapalnya pula akhirnya tenggelam. Cuma dia yang survive. Kapal ketiga, kapal keempat, kapal kelima pun tenggelam. Akhirnya pada satu poin, saya begitu baca ini, saya bilang ini jangan-jangan dia yang biang kerok ya, jangan dia bolongin gitu ya, kapalnya sehingga tenggelam gitu ya. Enggak ada tercatat demikian. Mungkin ini a joke, tapi it's a true story. Orang-orang pakai cerita. Lalu ada satu kapal yang bernama The City of Leeds. The City of Leeds, salah satu kota di England. Dan setelah dia tenggelam di kapal yang terakhir, kapal kelima, dia direscue oleh kapal ini, The City of Leeds. Lalu the ship dokter dari kapal ini memberi dia baju hangat, memberi dia makan, memberi dia comfort, memberi dia cek bahwa dia semuanya baik, semuanya sehat. Lalu dokter ini mengatakan demikian, can you do me a favor? Can you do me a favor? Ada satu ibu di dalam kapal ini, dia well known dengan semua awak kapal. Dia sangat baik. Ibu ini sangat terkenal di dalam kapal itu. Dia membeli tiket dari from England towards Australia.
dan ibu ini sakit. Dan dokter ini mengatakan bahwa ibu ini tidak akan survive sampai ke Australia. Ini nggak akan survive. Dia mengalami demam yang udah seminggu berjalan. Tapi dia nggak pernah stop bilang, "Dear God, I don't want to die. I want to see my son one more time. Dear God," dia ulang terus, "I don't want to die. I want to see my son one more time. I must see my son." Dia berdoa. Ada cerita, Peter Ridgely accepted dan offer, karena dokter tersebut minta bahwa tolong kamu pura-pura jadi anaknya, sehingga karena ibu ini nggak akan survive sampai ke Australia. You pretend to be the son, karena ibu ini sangat baik, dia kenal semua satu kapal, dan karena kita baru rescue you kan, jadi ibu ini nggak tahu siapa kamu. Ibu ini koma, setiap kali dia sadar dia berdoa yang tadi, "Dear God, I must see my son, I must see my son, help me." Dan akhirnya dokter kapal tadi bawa Peter Ridgely ke bawah kapal, masuk ke satu lorong yang gelap, lalu ketemu di satu ruangan, dan dibuka, dia melihat seorang ibu yang udah terbaring, lemah, dengan rambutnya yang sudah beruban, yang sudah grey. Lalu Peter Ridgely masuk ke kamar itu, dan dokternya suruh dia maju, suruh dia duduk. Apa yang terjadi, teman-teman? Peter duduk di samping ibu ini, dan pada saat cahaya bagi ibu ini bergerak, dia mulai menangis. Peter mulai menangis. Peter sobbing, Peter crying. Dia menyadari bahwa the reason why 5 kali dia survive, 5 kali dia di rescue, 5 kali dia diselamatkan dari kapal tersebut, untuk duduk di samping tempat tidur itu adalah alasan utama kenapa Peter Ridgely survive begitu banyak musibah. Dia menemukan the lifeline yang mencegah dia 5 kali tenggelam. Yang berbaring di bed tersebut tidak lain adalah Sarah Ridgely, ibunya yang sudah kehilangan anaknya selama 10 tahun, dan akhirnya bertemu Peter Ridgely, anaknya, di momen boat yang terakhir. Saya mau katakan, teman-teman, moms, para ibu-ibu, never underestimate the power of a praying mother. Never underestimate the power of a praying mother. Anak-anak di sini, saya terutama, kalau saya ada masalah, person I see is my mom. I call my mom almost daily. Paling telat 2-3 hari. Kalau saya lagi sibuk di gereja, mungkin saya nggak telepon dia. Tapi I want to tell you that mom really love, mom saya terutama, really love me to call her, even to say Arset, even asking for suggestion. Mom,
hidupku ada masalah dengan keluarga, you pray for me, Mom. You pray for me. You pray for me. Karena I believe Mom's prayer are so special, so powerful. Walaupun dia seringkali kita merasa walaupun dia mungkin tidak bisa kerja lagi, walaupun dia mungkin nggak pernah give lagi ke kita, mungkin dia nggak pernah bisa serve kita lagi, mungkin dia nggak bisa melakukan apa yang kita mau, tapi ada satu hal yang masih bisa dia lakukan buat kita, yaitu pray for us. Mari teman-teman di IMGF Christchurch, we honor our mom. We honor our mom. We love our mom. Walaupun saat kita susah, sekalipun, we still honor our mom. Tuhan Yesus di kitab Yohanes dia menulis bahwa dia mengatakan pada saat dia di kayu salib, dia mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami sakit. Dia mengatakan pada disciples, behold my mother, take care of my mother. Dan kita mengatakan murid-muridnya membawa Maria ke rumah mereka. Jesus loves her mother, his mother. What about you? Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Never underestimate the power of a praying mother. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa dari teman kita di sini, moms mungkin sudah berpulang ke rumah bapak, mom sudah pergi dari bapak, mungkin juga mom tidak seperti yang kita expect. Mari kita, the simple thing yang kita bisa lakukan pada saat kita pulang dari gereja ini adalah text her, call her, care for her, remind her bahwa we love her. Do a simple thing. Dan saya juga yakin our mother, mama kita, ibu kita, sangat ingin kita sungguh-sungguh menganggap Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari teman-teman, saat ini mungkin yang ibu kita sudah bersama Bapa di sini, dikatakan bahwa kalau satu orang bertobat, the angels will rejoice. Angels will rejoice. Akan ada angels yang announce kepada penghuni surga bahwa a person, a human being has been saved. Mungkin hari ini kita pernah mengecewakan mama kita, pernah mengecewakan ibu kita. Let's do something what she likes the most. Walk in the path of the righteous. Berjalan pada jalan yang orang yang benar. Saya ajak teman-teman IMGF Christchurch yang mendengar, saya mau ngajak teman-teman semua. Walk in the path of the righteous. Jalan yang benar. Terima kasih Bapak.
dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku